Dalam setiap agama dan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada dua hal yang biasanya ada tetapi saling bertentangan. Pertama adalah adorasi, dari kata adore yang berarti memuja, menyembah, mengagungkan. Dalam setiap religi selalu ada yang namanya adorasi, menyembah, mengagungkan, memuja Tuhan. Tetapi ada satu lagi yang kalau tidak hati-hati semua orang religi bisa mengalaminya. Kedengarannya hampir mirip dengan adorasi, yaitu arogansi. Merasa diri sesudah beribadah, rasanya saya layak disebut orang saleh. Saat beribadah merasa diri sudah lebih benar dan lebih hebat dari orang lain. Arogansi seringkali beriringan berjalan dengan adorasi, memuja sekaligus juga bermegah diri. Padahal sebenarnya memuja itu memang harusnya seutuhnya sepenuhnya dialamatkan kepada Tuhan, sehingga tidak ada ruang di dalam sebuah adorasi, tidak ada ruang untuk arogansi. Yang ada adalah sebuah penghambaan yang makin dalam, sesuai dari kata adorasi yang mau menegaskan tentang kita hamba dan yang kita puja itu adalah Tuhan. Karenanya semakin kita memuja Tuhan kita, harusnya kita makin pantang puja diri kita sendiri. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, kan aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Apa yang Yesus ajarkan, perumpamaan ini sangat telak ditujukan kepada orang yang tegas sekali. Lukas 18 mencatat orang-orang yang menganggap diri benar dan memandang rendah semua orang lain. Pada zaman Yesus hidup, orang-orang beragama, bereligi itu begitu bangga sekali dengan keagamaan mereka. Mereka menganggap itu adalah satu kehormatan, kebanggaan, dipegang teguh dan kukuh, tetapi dampaknya adalah merasa diri benar sendiri dan yang lainnya salah. Dengan segala macam kebenaran hukum yang mereka pegang dari keagamaan mereka, lalu mereka menghakimi orang lain. Dan di dalam menghakimi mereka memandang remeh, memandang rendah semua orang seolah-olah semuanya pelanggar-pelanggar hukum. Dan merekalah pelaku-pelaku hukum karena mereka yang paling tahu hukum. Dan ini tentu saja seperti yang tadi saya katakan, arogansi di dalam adorasi orang-orang religi. Dan Yesus menceritakan kenapa saya katakan telak untuk orang-orang yang menganggap diri benar dan memandang rendah semua orang. Yesus mengumpamakan 2 orang pergi berdoa ke bait Allah. Yang satu orang Farisi yang notabene adalah mewakili orang-orang beragama yang melakukan adorasi dengan luar biasa. Sementara yang lain adalah pemungut cukai yang bahkan
tidak punya waktu mungkin untuk beradorasi. Mereka mungkin hanya sewaktu-waktu saja ke bait Allah karena merasa diri tidak layak. Mereka mungkin menjadi pemalas yang lebih suka tinggal di dalam segala macam gelimang pekerjaan mereka untuk meraih cuan sebanyak-banyaknya lewat pekerjaan sebagai pemungut cukai. Tetapi orang Farisi itu dikatakan di dalam Lukas berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Kenapa dikatakan berdoa dalam hatinya? Apakah kalau berdoa dalam hati terdengar? Tapi perumpamaan ini mau mengatakan bahwa orang Farisi itu juga bukan orang yang sebenarnya sering membuka suara. Tetapi ada perkara yang begitu mengerikan di dalam hatinya, yaitu arogansi, kesombongan agama yang mereka pegang, dan segala macam pengetahuan mereka dianggap sebagai sebuah kebanggaan, dan itulah modal mereka untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dari pekerjaan mereka. Lewat apa? Menjatuhkan orang lain. Doa dalam hati orang Farisi itu adalah dia membanding-bandingkan diri. Dia mengatakan, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti orang lain. Perhatikan pembuka doanya. Memang dikatakan, ya Allah, dia berseru kepada Allah, tapi dia sedang mengedepankan dirinya di hadapan Allah. Dia katakan, aku tidak sama seperti orang lain. Aku lebih baik dari dia. Aku bukan perampok, orang lalim. Aku bukan seperti pemungut cukai ini. Doa yang lahir dari sebuah arogansi adalah doa yang memang tampaknya di awal menyebut nama Tuhan dengan benar. Tetapi dalam hati justru mereka sebenarnya sedang mengumpat. Mereka tidak sedang taat kepada Tuhannya. Mereka justru merasa diri benar sendiri. Melihat orang lain selalu salah. Melihat orang lain para pelanggar hukum, perampok, orang lalim, pezina, lalu diikuti dengan pemegahan diri dengan dia bilang, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku beri 1/10 dari penghasilanku. Apa yang dikabarkan di sini tentang orang Farisi ini menunjukkan arogansi di dalam adorasi orang yang berdoa kepada Tuhan, memuja Tuhan, tapi sebenarnya sedang memuja diri sendiri di hadapan manusia. Tapi pemungut cukai itu tidak ada waktu berkesempatan untuk arogansi karena dia sadar dirinya berdosa. Dia justru menyadari akan kecemarannya. Dia bahkan tidak berani menghadap ke langit, menengadah dan melihat kepada Tuhan. Dia memukul dirinya sebagai lambang penyesalan, kehancuran hati, dan berkata, Tuhan kasianilah aku orang berdosa ini. Dan apa yang Yesus katakan? Orang yang pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan itu adalah justru orang yang memukul-mukul dada dan menyadari kecemaran dirinya. Merekalah yang membutuhkan kebenaran dan merekalah yang akan peroleh kebenaran karena mereka sadar akan dirinya yang penuh dengan kecemaran. Pelajaran hari ini mau beritahu kepada kita dari kisah ini bahwa orang yang datang memuja Sang Maha Benar itu, adorasi kepada Sang Maha Benar itu, tetapi tidak menyadari dirinya cemar, maka mereka sebenarnya sedang memuja diri mereka sendiri dan membenarkan diri mereka sendiri sambil memandang remeh dan rendah orang-orang lain. Padahal orang pemungut cukai itu adalah orang yang datang memuja Sang Maha Benar dengan cara yang benar sambil menyadari dirinya sendiri yang penuh dengan cemar itu. Dia sadar dirinya dan dia tidak memuja dirinya sama sekali, tapi menjatuhkan dirinya dan menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa, dia bukan apa-apa dan dia tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Dia tidak pandang remeh orang lain, tapi dia pandang kepada Tuhan yang mengetahui setiap hati orang lain. Karenanya pelajaran kita hari ini, ayo saat kita adorasi memuja Tuhan kita, hati-hati pemujaan diri pun bisa menemani. Karena itu, mari kita pantang puja diri, tapi datang puja Tuhan kita. Dia yang patut diagungkan, dia yang patut ditinggikan, dan apa yang kita lakukan sesungguhnya hanyalah untuk kemuliaan dirinya. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo pantang puja diri, tapi datang puja Tuhan kita. Amin.